Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi para sahabat semua. Sampai jumpa di channel Rumah Cerita. Kali ini Pak Tono dari channel Rumah Cerita akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Erik Muhammad. Cerita kiriman dari Erik Muhammad ini berjudul Sopir Calon Tumbal Pesugihan. Sebelum Pak Tono melanjutkan ceritanya, silahkan para sahabat semua untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu, karena nanti jika para sahabat sudah mensubscribe channel ini, maka para sahabat akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika channel ini telah upload cerita terbaru. Baik, cerita dilanjutkan. Anton saat itu bekerja di sebuah perusahaan di kota Tangerang. Di perusahaan ini, Anton sudah bekerja kurang lebih 3 tahun. Biasanya Anton bekerja di satu perusahaan paling lama 2 tahun. Namun di perusahaan ini Anton kuat lebih lama daripada di perusahaan lain biasanya dia bekerja. Anton bekerja di perusahaan ini bersama dengan salah seorang temannya yang bernama Rinto. Rinto saat ini berusia 33 tahun. Di perusahaan ini sebenarnya sopir ini ada banyak, kurang lebih ada 12 orang. Termasuk di situ ada yang namanya Imam, dan dengan Imam Anton juga sangat akrab. Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan penghasil tekstil, dan Anton biasanya mengirimkan barang-barang hasil perusahaan ini ke luar kota. Kali ini tempat yang akan dituju Anton adalah menuju ke Semarang. Dan sang bos yang bernama Pak David saat itu memberitahukan jika pesanan dari customer cukup banyak, sehingga Anton diminta untuk bekerja long shift, dan 1 minggu Anton diperintahkan untuk melakukan minimal 2 rit ke Jogja. Dan tentu saja perintah dari atasannya ini membuat Anton gembira. Kenapa? Karena penghasilan yang diterima Anton juga naik, karena untuk perjalanan ke luar kota ini biasanya Anton mengantongi uang yang cukup banyak. Dan anehnya memang si Pak David ini dia selalu memberikan uang lebih untuk Anton. Anton yang sebenarnya berasal dari Jogja, biasanya juga dia sering mampir untuk pulang ke rumahnya. Seperti hari itu ketika Kak Anton harus pulang ke rumahnya, dia sempat berbincang-bincang dengan sang istri. Dan sang istri saat itu melihat wajah Anton katanya berbeda, wajah Anton pucat. Dan ketika sang istri dan keluarganya menawari Anton untuk istirahat, saat itu Anton menolak karena banyaknya pekerjaan yang harus dia lakukan di perusahaan yang dimiliki oleh Pak David. Anton kemudian pulang ke Tangerang, dan saat dalam perjalanan melewati kota Cirebon, Anton saat itu dikejutkan oleh suara tawa yang sangat melengking di mobilnya. Saat itu Anton berdua dengan seorang kenet yang bernama Moha. Sang Moha saat itu tidak mendengar suara apapun, namun Anton mendengar suara tawa itu dengan sedemikian nyaringnya. Setelah ada suara itu, Anton kemudian mendengarkan sebuah suara lagi. Kamu sudah saatnya aku ambil. David sudah memberikan kamu kepadaku. Kata suara itu nyaring terdengar. Saat itu Anton bertanya kepada Moha tentang suara yang didengarkan itu, dan ternyata Moha saat itu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Anton. Enggak tuh Ton, aku enggak dengar suara apa-apa, kata Moha kemudian.
Masa sih Moh? Suaranya jelas banget kok, aku dengarnya aja jelas begini, masa kamu nggak dengar? Enggak tuh Ton, aku nggak dengar apa-apa, kata Moha kemudian. Saat itu Anton tidak ingin berdebat dengan sahabatnya itu, maka itu perjalanan dilanjutkan dan Anton sampai kembali di Tangerang sekitar jam 4 sore. Saat itu karena sang satpam yang biasa jaga di gudang malam hari sudah 2 hari tidak masuk kerja, Pak David kemudian menyuruh Anton dan Moha untuk malam ini tidur di gudang sekedar untuk menggantikan tugas seorang satpam yang waktu itu tidak masuk. Ton, kamu sama Moha jaga di gudang ya malam ini, nanti biar ada uang jaganya juga untuk kamu nih sekaligus sebagai lembur kamu, kata Pak David kemudian. Dan saat itu Anton dan Moha karena sudah kecapean, mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Justru mereka beranggapan lumayanlah buat tambah-tambah uang rokok, pikir mereka. Malam itu mereka tidur di gudang. Dan di gudang itulah mereka malam ini menemukan sebuah bau-bauan yang tak seperti biasanya. Dan ketika mereka mencari-cari arahnya sumber bebauan itu, akhirnya mereka menemukan di sebuah sudut dari gudang itu, mereka menemukan ada dupa yang dibakar. Saat itu Anton mencoba untuk berpikir lebih jernih lagi. Ya, ini mungkin karena beliau orang Tionghoa, mungkin ini adalah adat dari beliau. Maka Anton kemudian tidak mempermasalahkan hal ini lebih lanjut. Anton saat itu kemudian meminum kopi untuk begadang dengan Moha, dan sekitar jam 11 malam Moha telah tertidur. Saat itu Anton tidak bisa tertidur karena kebetulan nyamuk yang ada di gudang itu cukup banyak. Tiba-tiba Anton mendengar lagi suara tertawa yang melengking di dalam gudang itu. Sedangkan Moha saat itu masih terlelap dalam tidurnya. Lalu Anton mendengarkan sebuah suara. Kamu sudah saatnya aku ambil malam ini. Kamu jangan melawan. Ayo ikut, kata suara itu. Dan saat itulah Anton melihat ada 2 makhluk yang mendekati dari arah sekitar pojokan tadi tempat dupa itu dibakar. 2 makhluk berbentuk seperti monyet yang tingginya sekitar 3 meter, badannya hitam dan berbulu lebat. Makhluk itu datang mendekat ke arah Moha dan Anton saat itu telah tertidur. Ya, mereka saat itu tidur di sebuah pojokan dan mereka tidur hanya beralaskan kardus-kardus bekas saja. Dan saat itulah Anton terlihat begitu ketakutan dan Anton mencoba mencubit tangannya untuk meyakinkan bahwa saat ini dirinya tidak bermimpi. Dan benar saja, saat itu Anton merasakan bahwa dirinya memang tidak bermimpi. Anton kemudian membaca bacaan-bacaan pendek dan membaca sholawat. Dan tak lama kemudian sang suara itu kemudian terdengar kembali. Sudah, kamu jangan melawan. Aku akan mengambilmu malam ini. Sang suara itu terdengar sangat nyaring sekali bunyinya dan membahana. Namun saat itu di tengah ketakutannya Anton terus membacakan sholawat dan kalimah-kalimah suci lainnya. Dan tak kala itu tiba-tiba muncul seseorang, dan seseorang itu berlari mendekat ke arah Anton. Ya, ternyata orang itu adalah Pak Yadi. Pak Yadi ternyata saat itu dengan Ibu Siti. Tolong kamu jangan ganggu Anton. Saat itu
Pak Yadi terlihat berteriak, dan Ibu Siti saat itu juga bersama dengan Pak Yadi. Ya, Pak Yadi dan Ibu Siti ini adalah sepasang suami istri yang sepertinya kedua orang ini sudah menganggap Anton ini sebagai anak mereka. Hal itu karena selama ini Anton ngekos di rumahnya Pak Yadi, dan sudah beberapa hari Anton tidak pulang ke tempat kosnya. Sehingga malam ini Pak Yadi dan Ibu Siti datang ke gudang ini untuk menjenguk Anton karena mereka khawatir kenapa selama beberapa hari ini Anton tidak pulang ke tempat kosnya. Dan benar saja, Pak Yadi adalah seorang yang seperti ustadz di tempatnya, dan dengan kemampuan yang dimilikinya, makhluk itu akhirnya mundur dan tidak jadi untuk mengejar Anton. Pak Yadi kemudian berkata, "Ton, kamu lebih baik tidak kerja di sini lagi, Ton. Ini ada gelagat nggak bener di tempat ini," kata Pak Yadi kemudian. Anton pun kemudian menceritakan pengalaman yang tadi dialaminya. Dan Pak Yadi kemudian berkata, "Iya, Ton, Bapak sebenarnya mau memberitahukan kamu, tapi takutnya ini fitnah. Di perusahaan ini sudah ada beberapa sopir yang meninggal dengan cara tidak wajar, Ton. Ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal tidur di rumah. Tapi ini sudah sering terjadi, Ton, dan ini terjadinya hampir setiap tahun. Makanya Bapak sama Ibu khawatir, Ton, kalau kamu sampai terjadi apa-apa, bagaimana dengan keluarga kamu, Ton? Kalau Bapak sih sarankan kamu cobalah cari pekerjaan di tempat lain, jangan di sini. Kalau masalah kos dan makan nggak apa-apa, kamu sama Bapak, kamu sudah Bapak anggap anak. Kos kamu nggak usah bayar, nggak apa-apa, Ton. Masalah makan, nanti apa yang kami makan itulah yang akan kamu makan juga, Ton," kata Pak Yadi kemudian. Dan setelah mengalami kejadian itu, Anton kemudian mulai berpikir untuk mencoba mencari pekerjaan yang lainnya. Dan benar saja, tidak sampai seminggu kemudian Anton sudah mendapatkan pekerjaan di tempat yang lain. Dan saat itu Muha pun ikut dengan Anton karena di tempat kerja yang baru ini sang bos masih membutuhkan seorang sopir dan kernet, sehingga kedua orang itu kemudian masih bisa bekerja lagi di tempat yang baru. Dan Anton juga kemudian masih tetap ngekos di tempatnya Pak Yadi karena kebetulan perusahaan tempat Anton bekerja ini lokasinya hanya tidak jauh dari tempat. Itulah cerita yang dikirimkan oleh Erik Muhammad. Mudah-mudahan cerita ini menghibur para sahabat semua, dan Pak Tono mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.